Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas vektor part yang ke-17, yaitu tentang perkalian skalar dua vektor atau perkalian titik atau dot product. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini kita masuk ke operasi vektor berikutnya, yaitu perkalian antara dua vektor. Nah, perkalian antara dua vektor itu ada dua macam. Yang pertama, perkalian skalar dua vektor atau perkalian titik atau dot product. Dan yang kedua, perkalian silang dua vektor atau cross product. Oke, kita mulai bahas di part ini adalah perkalian skalar dua vektor atau perkalian titik atau dot product. Perkalian skalar dua vektor menunjukkan tingkat kedekatan antara dua vektor. Atau dengan kata lain, seberapa besar kedua vektor tersebut saling memperkuat satu sama lain. Oke? Hasil perkalian skalar dua vektor adalah bilangan atau skalar, karena namanya aja perkalian skalar, berarti walaupun vektor dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah bilangan atau skalar. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Gini, jika vektor A adalah A1, A2, A3, dan vektor B adalah B1, B2, B3, maka A dot B. Di sini hati-hati, simbolnya dot, karena namanya perkalian titik atau dot product. Jadi jangan diganti pakai kali atau silang seperti ini. Jadi A silang B atau A cross B, ini beda. A cross B tidak sama dengan A dot B. Ya, tadi di depan sudah saya singgung. Ada dua macam perkalian dua vektor, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Di sini kita bahas yang dot product terlebih dahulu, jadi simbolnya juga harus dot, tidak boleh pakai silang atau cross. Dirumuskan A1B1, artinya komponen sumbu X pada vektor A dan vektor B dikalikan, A1 kali B1. Ditambah A2B2, berarti komponen sumbu Y pada vektor A dan B dikalikan, A2B2, plus komponen sumbu Z-nya dikalikan, A3 kali B3. Jadi A dot B sama dengan A1B1 plus A2B2 plus A3B3. Jadi intinya, rumus perkalian titik atau dot product itu adalah komponen sumbu X kedua vektor dikalikan, ditambah komponen sumbu Y kedua vektor dikalikan, ditambah komponen sumbu Z kedua vektor dikalikan. Oke, nah ternyata perkalian skalar atau perkalian titik dua vektor ini juga punya rumus lain, yaitu A dot B sama dengan panjang A. Ingat ya, tanda mutlak artinya panjang vektor. Jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Theta itu adalah sudut terkecil yang dibentuk antara vektor A dan vektor B, yang nilainya antara 0 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Oke, nah di sini saya akan membuktikan kenapa kok A dot B punya dua rumus. Kalau punya dua rumus kan berarti nilai ini dan ini kan setara. Atau A1B1 plus A2B2 plus A3B3 itu sama aja dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Karena kan sama-sama A dot B. Ya, di sini kita akan buktikan. Pembuktiannya seperti ini. Jadi di sini misalkan saya punya titik O atau pusat koordinat, lalu di sini ada titik A. Oke, lalu kita buat vektor yang berpangkal di O dan berujung di A. Atau yang kita sebut dengan vektor posisi dari titik A, yaitu A kecil, vektor A kecil. Kemudian ada titik B. Titik B di sini, kita buat vektor posisi dari titik B atau vektor yang berpangkal di titik O dan berujung di titik B atau vektor OB atau vektor B kecil seperti ini. Oke, antara OA dan OB atau vektor A dan vektor B ini itu mengapit sudut theta misalkan. Jadi sudut yang diapit atau sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Oke, kemudian di sini dari titik A ke titik B kita buat vektor lagi, jadi vektor AB. Nah, seperti ini yang warna hijau ini. Nah, kalau kalian lihat di sini kan membentuk segitiga. Oke, dalam segitiga selalu berlaku aturan kosinus. Di sini kita fokus ke titik O. Jadi seberangnya adalah sisi AB atau dengan kata lain panjang vektor AB. Berarti rumusnya aturan kosinus kan seberang kuadrat. Berarti di sini panjang AB kuadrat sama dengan panjang sisi pengapitnya, berarti OA sama OB dikuadratkan terus dijumlah gitu ya. Berarti sama dengan panjang OA kuadrat plus panjang OB kuadrat min 2 dikali yaitu panjang OA dikali panjang OB dikali cos theta. Nah, di sini panjang vektor AB
AB itu kan B min A, berarti kan B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Berarti panjangnya berarti kan akar B1 min A1 dikuadratkan plus B2 min A2 dikuadratkan plus B3 min A3 dikuadratkan. Tetapi kan ini panjang AB kuadrat, berarti akarnya hilang. Tinggal yang di dalam akar aja. Berarti B1 min A1 dikuadratkan plus B2 min A2 dikuadratkan plus B3 min A3 dikuadratkan. Sama dengan OA itu kan vektor A ya. Ya sudah, berarti panjangnya ya akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Kalau di sini panjang OA kuadrat, ya akarnya hilang. Tinggal A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Panjang OB kuadrat ya sama, berarti akarnya hilang, tinggal B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Min 2 dikali panjang OA itu adalah panjang vektor A kecil, ya kan? OA sama dengan A. Dikali panjang OB, berarti panjang vektor B kecil, cos theta. Oke, ini kita jabarkan. B1 min A1 dikuadratkan, berarti kan B1 kuadrat. Min 2 B1A1, atau kita langsung tukar posisi 2A1B1 plus A1 kuadrat ya. Yang kedua plus B2 min A2 dikuadratkan, berarti B2 kuadrat min 2B2A2, atau kita tukar 2A2B2 plus A2 kuadrat plus B3 min A3 dikuadratkan, berarti B3 kuadrat min 2B3A3, atau kita tukar posisi 2A3B3 plus A3 kuadrat. Sama dengan ruas kanannya kita salin. A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat plus B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat min 2 kali panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, di sini B1 kuadrat bisa dicoret. Lalu A1 kuadrat di kiri dan di kanan bisa dicoret. B2 kuadrat bisa dicoret. Lalu apalagi? A2 kuadrat dicoret. B3 kuadrat dicoret. Dan A3 kuadrat dicoret. Berarti yang di kiri tinggal sisa min 2 A1B1, min 2 A2B2, min 2 A3B3. Langsung min 2-nya kita keluarkan dari kurung. Jadi min 2 dalam kurung A1B1 plus jadinya ya A2B2 plus A3B3. Ruas kanannya berarti tinggal sama dengan min 2 dikali panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Min 2-nya bisa dicoret. Sehingga A1B1 plus A2B2 plus A3B3 sama dengan panjang A panjang B cos theta. Makanya rumus ini setara atau sama, ekivalen. Jadi A dot B perkalian titik dua vektor atau dot product punya dua rumus. Rumus yang pertama adalah A dot B sama dengan A1B1 plus A2B2 plus A3B3. Rumus yang kedua, A dot B juga sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, yang digunakan yang mana? Ya tergantung yang diketahui di soal. Jadi kalian harus ingat kedua-duanya. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.